Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu virtual mesin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu virtual mesin. Mari kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, untuk gambar yang ini adalah arsitektur tanpa virtual mesin. Di sini bisa kita lihat terdapat beberapa komponen seperti prosesor, RAM, LAN card atau NIC card, kemudian media penyimpanan atau hard disk, atau sering disebut dengan hardware komputer. Nah, kemudian supaya komputer tersebut bisa digunakan atau hardware tersebut bisa digunakan, maka kita perlu memasangkan atau menginstal yang namanya sistem operasi. Misalnya, sistem operasi yang digunakan Windows, macOS, Android, dan Linux. Nah, lalu kemudian setelah diinstal sistem operasi, maka selanjutnya untuk membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas, maka kita perlu menginstal yang namanya application. Misal, untuk membantu kita mengetik, kita membutuhkan yang namanya Microsoft Word. Atau misalnya yang membantu kita membuat tabel, maka kita membutuhkan aplikasi yang namanya Microsoft Excel. Jadi inilah gambar arsitektur komputer tanpa virtual mesin. Nah, berikut ini gambaran arsitektur komputer dengan menggunakan virtual mesin. Bisa kita lihat terdapat beberapa komponen atau hardware yang terdapat pada komputer ini ya. Dimulai dari prosesor hingga ke media penyimpanan atau hard disk. Nah, lalu kemudian di atas hardware ini akan dipasangkan yang namanya hypervisor. Hypervisor ini adalah aplikasi untuk menjalankan aplikasi virtual mesin. Salah satu contoh dari hypervisor itu adalah ESX Server. Lalu kemudian di atas hypervisor ini kita bisa membuat beberapa virtual mesin. Bisa lebih dari satu virtual mesin, bahkan tidak terbatas. Tergantung dari spesifikasi hardware komputer yang kita miliki. Nah, jadi virtual mesin itu artinya seperti membuat komputer di atas komputer. Virtual mesin bisa digunakan layaknya komputer asli secara fisik. Nah, lalu kemudian apa sih keuntungan menggunakan virtual mesin? Nah, misalkan kita memiliki komputer dengan spesifikasi komponennya yang tinggi-tinggi. Misalkan untuk RAM komputer tersebut misalnya 128 GB, tetapi hanya digunakan sekedar diinstal satu operating system saja. Nah, mungkin itu sangat disayangkannya. Jadi lebih baik kita install hypervisor pada komputer tersebut sehingga pemanfaatan hardware atau komponen komputer ini bisa didistribusikan ke beberapa sistem operasi dalam satu fisik komputer ini saja. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan tentang virtual mesin. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.